siapkan diri adik-adik, pakai baju bagus, siapkan Alkitab dan uang persembahannya, kita akan mulai ibadah. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 279, Mintalah. Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita semua kesehatan sehingga kita semua bisa boleh dapat berkumpul, bisa boleh dapat beribadah walaupun hanya dari rumah saja. Itu semua berkat daripada Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Akan tetapi marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kekal di dalam kerajaan sorga, kini tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mampu menjalankan segala tugas dan tanggung jawab kami. Dan pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang kekal di dalam kerajaan sorga, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya pada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus pada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya pada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh itu, pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka, memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukan 3 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan hari ini. Nah, adik-adik sekalian, kini tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah gereja yang menghadirkan kerajaan Allah. Adik-adik sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Kisah Para Rasul ini
merupakan kitab kedua yang ditulis oleh Lukas. Lukas dalam Kisah Para Rasul ini melanjutkan cerita tentang pekerjaan Yesus bukan hanya pada saat ia berada di dunia bersama para murid, mulai dari kelahiran, masa pelayanan, kesengsaraan, kematian, bahkan sampai kebangkitan. Tetapi lebih daripada sebenarnya, di sini mau menegaskan tentang kemuliaan Yesus yang diutus Allah untuk menyelesaikan serangkaian hal-hal yang menakjubkan. Adik-adik sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana Paulus bekerja keras di sana untuk memberitakan firman dan mengajar. Bagaimana ia mengajar beberapa saudara yang lemah, yang belum beranjak lebih jauh dari baptisan Yohanes. Bagaimana ia mengajar selama 3 bulan di rumah ibadat orang Yahudi. Bahkan ketika ia terusir dari rumah ibadat, bagaimana ia mengajar bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam waktu lama di sebuah tempat pengajaran umum. Dan bagaimana ia meneguhkan ajarannya dengan mujizat-mujizat. Nah, adik-adik sekalian yang kekasih dalam kita Yesus Kristus, rupanya Apolos tidak sendirian. Di Efesus, Paulus juga menemui orang-orang yang hanya mengetahui baptisan Yohanes. Mereka mengenal Mesias hanya dari pemberitaan kitab suci dalam Perjanjian Lama saja, melalui pengajaran Yohanes Pembaptis. Nah, bagi Paulus, menjadi percaya berarti menerima Roh Kudus, dan menerima Roh Kudus adalah bukti bahwa orang telah percaya. Rupanya waktu itu pertanyaan tentang iman kepada Yesus Kristus, pertobatan, dan menerima Roh Kudus adalah pertanyaan standar saat orang menerima baptisan. Maka waktu itu Paulus tahu bahwa mereka belum kenal Roh Kudus. Ia tahu bahwa sesungguhnya mereka belum terhitung dalam bilangan orang percaya. Nah, adik-adik sekalian, oleh sebab itu Paulus mengajar mereka. Lalu mereka menerima dan mereka percaya dan mau menerima Roh Kudus, seperti yang telah dialami oleh para murid pada peristiwa Pentakosta. Adik-adik sekalian yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini bukan peristiwa baptisan ulang atau pengalaman rohani kedua. Karena baptisan pertobatan yang telah mereka terima dari Yohanes bukan hanya tidak lengkap, tetapi juga sudah menjadi usang. Penumpangan tangan Paulus atas mereka menjadi tanda bahwa mereka saat itu sudah tergabung di dalam gereja, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus dan menerima Roh Kudus. Adik-adik sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mempelajari kisah ini membuat kita memahami bahwa Injil perlu diberitakan bukan hanya kepada mereka yang belum pernah atau tidak mendengar sama sekali, namun terkhusus kepada kita walaupun masih anak-anak kecil. Sedari kecil kita harus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa-apa ya adik-adik, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Pertama, kita harus rajin berdoa. Kedua, kita harus rajin-rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mendengarkan nasihat orang tua. Jangan kita hanya bermain terus dan tidak mau mendengarkan orang tua. Orang tua menyuruh, banyak yang mengelak.
itu adalah salah satu bukti dalam kehidupan kita sehari-hari. Ataupun di saat kita bermain, kita terkadang sering menyakiti akan hati teman. Itu tidak mencerminkan sifat anak-anak yang baik. Adik-adik sekalian yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita, walaupun kita masih kecil, Injil juga harus diwartakan. Dengan apa? Lewat tingkah laku kita, lewat tutur kata kita, yang selalu menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati teman-teman kita, menyenangkan pula hati kakak-kakak layan kita. Kita tidak boleh lupa untuk terus menjadi teladan dan hidup di masa muda kita selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Hal ini untuk kita mengenal Tuhan Yesus Kristus dan juga di dalam kebenarannya. Untuk itu adik-adik sekalian, patuhlah kepada orang tua, patuhlah kepada kakak-kakak layan, dan terlebih kepada Tuhan kita harus menyerahkan diri dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah orang tua kami, berikan kesehatan, kekuatan di dalam pekerjaan, juga berkatilah gereja-gereja yang ada di muka bumi, terkhusus gereja kami GPIB Ebenezer. Berkati para pendeta, majelis, dan semua jemaat. Tuhan Yesus berkati bangsa Indonesia, terkhusus Bapak Presiden Joko Widodo dan sejajarnya. Berkati para dokter, para medis, mereka yang selalu menangani orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus yang baik, semoga COVID-19 ini cepat berlalu supaya kami dapat dan sekolah minggu. Berkatilah kakak layan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan uang persembahan. Siapkan persembahannya. Nanti uang persembahannya titip ke orang tua untuk diserahkan ke gereja. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Hari ini kita mau berdoa. Tuhan Yesus berkati persembahan demi pelayanan. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita menutup akan ibadah IHMPA pada pagi hari ini, marilah
Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa yang kekal di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga ibadah IHMPA pada pagi hari ini boleh dapat berlangsung dengan segala baik. Terima kasih pula ya Tuhan, kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu menaungi akan kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa melingkupi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.